Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darul Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikutnya kita akan melihat pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Pengetahuan tentang coaching sebagai upaya yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis dalam memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Saya juga mengetahui cara-cara sebagai coach dalam melaksanakan coaching terhadap coachee dengan kompetensi dan prinsip-prinsip coaching. Pengalaman baru yang saya peroleh adalah ketika saya mempraktikkan coaching kepada rekan sesama CGP dan mencoba mempraktekkan kepada rekan sejawat. Bersama rekan calon guru penggerak mungkin sedikit mudah karena sama-sama tahu alurnya, namun kepada rekan sejawat sedikit kesulitan. Namun hal ini tidak membuat saya menyerah. Mungkin di lain kesempatan saat mengobrol dengan rekan sejawat, saya bisa menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya miliki. Definisi coaching. Coaching adalah proses interaksi antara seorang pelatih atau coach dan klien atau coachee dengan tujuan membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Coaching berbeda dengan pengajaran atau pelatihan yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan teknis atau pengetahuan yang spesifik. Coaching lebih berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Coaching juga dapat membantu klien dalam membangun rasa percaya diri dan motivasi yang lebih besar dalam mencapai tujuan mereka. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sistem Among yang terkenal yaitu Ingarsa, Sungtulada, Ingmaldia, Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Konsep ini sangat berkaitan dengan coaching dalam konteks pendidikan. Seorang coach menjadi teladan bagi coachee-nya, baik itu murid maupun rekan sesama guru. Membantu mereka membangun semangat dan memberi dorongan untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Coach juga membantu coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi mereka, sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya memahami keunikan individu dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, konsep Tutwuri Handayani atau memberi dorongan untuk maju yang merupakan bagian dari filosofi Ki Hajar Dewantara juga sangat relevan dengan coaching dalam konteks pendidikan. Seorang coach memberikan dukungan dan umpan balik yang konstruktif untuk membantu coachee memperbaiki kinerja mereka dan mencapai tujuan mereka. Paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama, fokus pada coachee. Seorang coach harus memiliki keyakinan bahwa coachee memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan harus memberikan dukungan untuk membantu coachee mencapai potensi mereka tersebut. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Seorang coach harus bersikap terbuka dan menerima coachee apa adanya, tanpa memberikan penilaian atau menghakimi. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Seorang coach harus memahami perasaan dan pengalaman coachee secara empatik, dengan berusaha melihat dunia dari perspektif coachee. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Seorang coach harus fokus pada pencarian solusi yang kreatif dan konstruktif
untuk masalah yang dihadapi coach dan membantu coach untuk mengidentifikasi langkah-langkah aksi yang dapat mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Prinsip coaching. Dalam coaching, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach, yakni yang pertama, kemitraan. Kemitraan adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak bekerja sama dengan cara yang seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam coaching, kemitraan merujuk pada hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara coach dan coachee. Dalam hubungan kemitraan ini, coach membantu coachee untuk mencapai tujuan mereka. Namun coachee tetap menjadi ahli dalam hidup mereka sendiri dan memiliki keputusan terakhir tentang tindakan yang akan mereka ambil. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif adalah suatu proses di mana seseorang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan pemikiran inovatif untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang ada. Dalam coaching, proses kreatif merupakan cara untuk membantu coachee untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi baru dan inovatif untuk masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yang ketiga, memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi berarti mengembangkan kemampuan atau kapasitas seseorang seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam coaching, memaksimalkan potensi berarti membantu coachee untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara maksimal. Coach dapat membantu coachee untuk menemukan kekuatan dan bakat mereka yang tersembunyi, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta membantu mereka untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang menghalangi perkembangan mereka. Kompetensi inti coaching. Seorang coach harus memiliki beberapa kompetensi inti yang diperlukan untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Seorang coach harus benar-benar hadir secara mental, emosional, dan fisik dalam sesi coaching. Hal ini melibatkan fokus penuh pada coachee dengan mengabaikan distraksi atau gangguan lainnya. Dalam kehadiran penuh, seorang coach harus memiliki kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi, mampu memahami perasaan dan pikiran coachee sendiri. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif individu atau kelompok yang sedang di-coach. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu individu atau kelompok memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau masalah yang mereka hadapi. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita. Yang pertama, tujuan. Coach dan coachee berkenalan dan membahas tujuan dan harapan mereka untuk sesi coaching. Pada tahap ini, coach juga dapat memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi selama sesi coaching. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coach dan coachee berbicara tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Seorang coach mendengarkan dengan saksama dan bertanya pertanyaan yang membantu individu atau kelompok tersebut memperjelas situasi mereka dan mengidentifikasi kemungkinan solusi. Yang ketiga, rencana aksi. Coach membantu coachee untuk merencanakan tindakan konkret yang dapat mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Coach juga dapat membantu individu atau kelompok tersebut untuk mengatasi rintangan atau hambatan yang mungkin terjadi saat mereka mencoba menerapkan solusi. Selanjutnya yang keempat, tanggung jawab. Coach mengambil kesimpulan dari sesi coaching dan membantu coachee untuk merespon hasil coaching. Coach dan coachee juga dapat membahas tindakan lanjutan dari strategi yang mungkin diperlukan untuk terus mendukung individu atau kelompok tersebut dalam mencapai tujuan mereka. 3 tahapan supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang sering dilakukan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama, praobservasi. Berisi persiapan dan perencanaan supervisi,
Tahap ini meliputi identifikasi tujuan supervisi, menentukan peserta supervisi, dan penjadwalan waktu dan tempat supervisi. Yang kedua, observasi. Tahap ini meliputi pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap kinerja guru atau tenaga pendidik dalam mengajar atau memberikan bimbingan kepada murid. Kemudian yang ketiga, pasca observasi meliputi evaluasi dan rencana tindak lanjut. Tahap ini meliputi analisis dan penilaian terhadap kinerja guru atau tenaga pendidik berdasarkan hasil pengamatan dan kriteria yang telah ditentukan serta penentuan tindakan yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk meningkatkan kinerjanya, serta perencanaan evaluasi kembali untuk memastikan efektivitas dari tindakan yang dilakukan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dan modul ini. Kemudian yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Selanjutnya yang keempat, optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang baik dalam proses belajar adalah saya mengetahui coaching dan teknik alur coaching sehingga saya dapat berkolaborasi dalam mempraktikkan coaching dengan sesama CGP dengan menerapkan prinsip dan kompetensi coaching dan sesuai alur Tirta. Selama praktik coaching dalam sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual berjalan lancar dan dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching, untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih. Apa yang harus dilakukan jika seorang coach merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coach? Jika coach merasa tidak nyaman dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coach dapat mengungkapkan hal tersebut dengan cara yang terbuka dan jujur kepada coach. Dengan demikian, coach dapat mencari solusi yang tepat dan mengubah pendekatan coachingnya untuk memenuhi kebutuhan coach. Atau coach dapat mencari coach lain yang lebih sesuai. Sebelum mencari coach baru, coach sebaiknya mengevaluasi apa yang mereka cari dalam seorang coach dan mencari orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran.
Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan potensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Tidak semua orang akan responsif ketika saya ingin membantu rekan sesama guru dengan menggunakan paradigma coaching secara tidak langsung. Terkadang orang yang menjadi coachee tidak merespon dengan baik pada pendekatan coaching, khususnya dalam membantu rekan guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena dua model pembelajaran ini tentu harus dilakukan dengan keluar dari zona nyaman dan tidak semua orang mau melakukannya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kemudian yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Selama saya menjadi guru, supervisi yang dilakukan kepala sekolah adalah hal wajib yang harus dilakukan untuk menilai kinerja saya sebagai guru. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Supervisi yang saya alami cenderung berfokus pada perbaikan masalah dan mencari kesalahan yang perlu diperbaiki. Kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Terkait praktik baik di modul pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba mengenal setiap murid secara pribadi dengan memperhatikan keunikan mereka dalam hal kekuatan, minat, dan tantangan yang dihadapi. Saya juga menyesuaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan keunikan masing-masing murid, seperti menyediakan berbagai materi pembelajaran dalam berbagai format seperti video, audio, dan teks, memberikan tugas yang menantang dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya memandu murid untuk belajar mengungkapkan diri mereka dengan jelas dan sopan kepada teman dan guru. Saya juga memastikan bahwa lingkungan kelas adalah tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua murid, serta mendorong murid untuk membangun hubungan dengan orang lain.
mengembangkan rasa empati, dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Yang pertama, kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Yang kedua, International Coach Federation adalah organisasi global yang didedikasikan untuk mempromosikan standar etika, kualitas, dan profesionalisme di dalam dunia coaching. Menurut ICF, coaching adalah sebuah proses di mana coach bekerja dengan coachee untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan profesional serta membantu mencapai tujuan yang diinginkan. ICF menetapkan 11 standar core competencies bagi coach untuk membantu coachee mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa standar core competencies menurut ICF. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang saling percaya antara coach dan coachee. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas bersama coachee. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang efektif untuk membantu coachee mengidentifikasi masalah dan tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan yang spesifik dan dapat diukur bersama coachee. Yang kelima, membantu coachee mengevaluasi kemajuan mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang keenam, memperkuat keterampilan dan sumber daya coachee untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran coachee tentang diri mereka sendiri, potensi dan cara mereka mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, menyediakan umpan balik dan dukungan yang positif dan konstruktif. Yang kesembilan, mengakui dan menghormati perbedaan kultur dan kepercayaan coachee. Yang ke-10, menjaga kerahasiaan coachee dan menjaga etika yang tinggi. Dan yang ke-11, mengembangkan dan memperbarui keterampilan coaching mereka melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.